Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya selaku moderator pada kesempatan hari ini untuk memperkenalkan tim kami yang akan mempresentasikan materi. Tim kami terdiri dari 4 orang yang akan menyampaikan materi secara berurutan. Perkenalkan, nama saya Dadu Mulyawan selaku moderator dari kelompok 7. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada pembicara pertama, yaitu Saudara Dimas Adi Pratama yang akan menyampaikan pendahuluan. Lalu ada pembicara kedua, yaitu Saudara Ferry Hafiz Prasetyo yang akan menyampaikan kajian pustaka. Lalu ada pembicara ketiga, yaitu Saudara Alvaro Ahmad Firdaus yang akan menyampaikan analisis. Serta saya sendiri selaku pembicara keempat yang akan menyampaikan penutup. Sekarang saya persilakan kepada pembicara pertama untuk memulai dan menyampaikan materi. Saya persilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Pratama. Hari ini saya akan menyampaikan bagian-bagian, yaitu yang pertama ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Baik, yang pertama ada pendahuluan, yaitu teknologi 5G telah membawa revolusi besar dalam industri telekomunikasi, menawarkan kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi, latensi yang sangat rendah, dan kapasitas jaringan yang lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dengan kemampuan ini, 5G membuka peluang baru bagi perusahaan telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Implementasi 5G memungkinkan otomatisasi yang lebih luas dan manajemen jaringan yang lebih efisien, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya operasional. Selain itu, 5G juga mendukung pengembangan layanan baru seperti Internet of Things atau IoT dan layanan berbasis cloud yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Di sisi lain, terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti investasi besar dalam infrastruktur, keterbatasan spektrum frekuensi, serta masalah keamanan dan privasi data. Dengan strategi yang tepat, perusahaan telekomunikasi dapat memanfaatkan teknologi 5G untuk mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan mereka. Baik, selanjutnya adalah latar belakang. Teknologi 5G merupakan teknologi terbaru yang menawarkan kecepatan lebih tinggi, latensi rendah, dan konektivitas yang lebih stabil dibandingkan generasi sebelumnya. Fitur-fitur tersebut tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga memberikan peluang baru bagi perusahaan telekomunikasi untuk mengoptimalkan operasi mereka. Peningkatan kapasitas jaringan memungkinkan perusahaan untuk menangani lebih banyak pelanggan dengan sumber daya yang sama. Sementara latensi rendah mendukung pengoperasian aplikasi real-time yang membutuhkan respon cepat, seperti kendaraan otonom, layanan kesehatan jarak jauh, dan sistem Internet of Things atau IoT. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini adalah bagaimana teknologi 5G meningkatkan pengalaman pengguna dan memberikan peluang untuk lebih mengoptimalkan operasi bagi perusahaan telekomunikasi. Dengan tujuan penelitian, yaitu bagaimana mengukur sejauh mana teknologi 5G mampu meningkatkan efisiensi dalam perusahaan telekomunikasi serta memberikan pengalaman yang lebih baik sebagai referensi bagi pengguna. Sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama atas penyampaian materinya. Saya selanjutnya akan menyerahkan kepada pembicara kedua untuk melanjutkan materi. Saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan membahas mengenai kajian pustaka. Untuk yang pertama, yaitu konsep teknologi 5G yang merupakan generasi terbaru dari jaringan seluler. Pada poin pertama,
definisi dan karakteristik teknologi 5G. Jadi menurut Haidar Hari et al. Tahun 2023, 5G adalah generasi kelima dari teknologi jaringan seluler yang dirancang untuk memberikan kecepatan lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, serta kapasitas lebih besar dibandingkan teknologi sebelumnya. Ini memungkinkan konektivitas yang lebih baik untuk mendukung berbagai aplikasi baru yang membutuhkan kinerja tinggi. Selanjutnya, bagian perbandingan dengan generasi sebelumnya. Menurut Ofton et al. Tahun 2018, 5G dirancang untuk meningkatkan kecepatan, mengurangi latensi, dan memberikan fleksibilitas lebih besar dalam layanan dari kabel. Teknologi ini memungkinkan kecepatan hingga 10 gigabit per detik yang menjadikannya 10 kali lebih cepat dibandingkan jaringan 4G. Lalu yang ketiga, komponen utama dan arsitektur jaringan 5G. Jadi menurut Haidar Hari et al. Tahun 2023, teknologi 5G pertama kali diterapkan dalam Badan Standar Global 3GPP pada tahun 2015 dan terus berkembang hingga saat ini. Teknologi ini menggunakan situs seluler yang mengirimkan data melalui gelombang radio, serta memodifikasi cara data dikodekan untuk meningkatkan jumlah spektrum frekuensi yang dapat digunakan. Salah satu perbedaan utama dengan teknologi 4G adalah penggunaan pemancar yang lebih kecil yang ditempatkan di gedung dan infrastruktur lainnya dibandingkan dengan menara seluler mandiri yang digunakan oleh 4G. Kemudian pada bagian keunggulan teknologi 5G, Fincha dan Satrio tahun 2024 menyatakan bahwa 5G memiliki kecepatan yang lebih tinggi, latensi yang sangat rendah, dan jangkauan yang lebih luas. Hal ini menjadikannya sebagai kekuatan transformasional yang mendukung agenda transformasi digital dan penerapan industri 4.0 khususnya di Indonesia. Dengan teknologi ini, transmisi data menjadi lebih cepat dan lancar, memungkinkan pengguna menikmati pengalaman unduhan game, video, musik, dan aplikasi dengan kecepatan jauh lebih tinggi. Lalu yang kedua, mengenai dampak teknologi 5G terhadap efisiensi operasional. Pada bagian pertama, saya akan membahas mengenai peningkatan kecepatan dan kapasitas jaringan. Jadi menurut Fahruji et al. Tahun 2003, teknologi 5G menerapkan kecepatan data puncak multi gigabit per detik yang secara signifikan lebih cepat daripada jaringan 4G. Kecepatan ini memungkinkan perusahaan telekomunikasi untuk mengelola data dalam jumlah besar dengan lebih efisien, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk transfer data, serta meningkatkan produktivitas operasional. Selain itu, 5G memiliki kapasitas yang lebih besar, memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung secara bersamaan tanpa mengorbankan kualitas koneksi. Selanjutnya, pengurangan latensi dan dampaknya pada layanan. Jadi menurut Haidar Hari et al. Tahun 2023 menjelaskan bahwa salah satu keunggulan utama teknologi 5G adalah latensi yang sangat rendah. Jadi hal ini memungkinkan komunikasi dan interaksi waktu nyata antar perangkat. Keunggulan ini sangat penting untuk aplikasi-aplikasi real time seperti telemedicine, kendaraan otonom, dan industri manufaktur yang membutuhkan respon instan. Lalu yang ketiga, yaitu studi kasus implementasi 5G dalam industri telekomunikasi. Pada bagian pertama, saya akan membahas contoh perusahaan telekomunikasi yang telah mengimplementasikan 5G. Jadi menurut Gandhi tahun 2023, beberapa operator telekomunikasi di Indonesia seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata telah melakukan uji coba teknologi 5G di berbagai kota di Indonesia. Tujuan dari implementasi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas jaringan, kecepatan, dan efisiensi spektrum, serta memberikan manfaat yang signifikan baik bagi pengguna maupun industri telekomunikasi itu sendiri. Lalu selanjutnya, pada bagian analisis dampak implementasi 5G pada efisiensi operasional, studi kasus yang dilakukan oleh Fahruji et al. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional setelah implementasi 5G. Teknologi memungkinkan perusahaan telekomunikasi untuk mengelola data dalam jumlah yang besar dengan lebih efisien, mengurangi waktu transfer data, dan meningkatkan produktivitas operasional secara keseluruhan. Selain itu, latensi yang rendah memungkinkan komunikasi dan interaksi waktu nyata antar perangkat yang sangat penting untuk aplikasi-aplikasi real time seperti telemedicine dan kendaraan otonom. Pembelajaran dari studi kasus dan best practice dalam implementasi teknologi 5G. Jadi menurut Haidar Hari et al. Tahun 2023, salah satu best practice dalam implementasi 5G adalah penggunaan pemantauan mesin secara real time melalui Internet of Things atau IoT. Hal ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah operasional dengan cepat, meningkatkan efisiensi, serta mengurangi downtime peralatan. Selain itu, efisiensi spektrum yang lebih baik juga berarti penggunaan sumber daya yang lebih optimal, yang pada gilirannya mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Sekian dari saya untuk pembahasan kajian pustaka ini.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua. Saya seterusnya akan menyampaikan kepada pembicara ketiga. Saya persilakan. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Alvaro Ahmad Firdaus dengan NIM 11012103339 sebagai pembicara ketiga. Masuk ke analisis, menurut penelitian dari GSM tahun 2021, kondisi terkini 50% populasi global masih menggunakan 4G, sedangkan masih sangat sedikit wilayah yang sudah menggunakan 5G. Hal ini membuktikan bahwa 5G atau pengembangan 5G masih dalam tahap awal. Dampaknya adalah transformasi fundamental pada bisnis. Hal ini dibuktikan dengan transfer data yang sangat cepat, lalu latensi yang rendah, serta kemampuan mendukung koneksi simultan secara besar. Sehingga perusahaan telekomunikasi dapat mengoptimalkan operasional mereka. Serta menurut penelitian dari Autumn tahun 2019, 5G dapat meningkatkan efisiensi operasional sebesar 40%. Lalu seperti yang saya katakan tadi, keunggulan dari 5G yaitu transfer data yang sangat cepat, latensi yang rendah atau waktu tunggu yang rendah, serta kemampuan mendukung koneksi simultan dalam jumlah yang besar. Tantangannya adalah investasi infrastruktur yang besar, lalu kebutuhan adaptasi strategi yang komprehensif, serta pelaksanaannya yang bertahap. Selanjutnya, berikut adalah kendala serta solusi terkait teknologi 5G transformasi dunia telekomunikasi. Yang pertama adalah kesenjangan pemahaman masyarakat tentang 5G ini. Solusinya adalah melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap teknologi 5G ini. Yang kedua adalah adopsi teknologi 5G yang masih terbatas. Hal ini dapat diselesaikan dengan implementasi teknologi 5G secara bertahap. Yang ketiga ada investasi dan infrastruktur yang sangat besar. Nah, hal ini dapat diselesaikan dengan perencanaan investasi infrastruktur yang strategis dan terukur. Lalu yang keempat, adaptasi strategi operasional yang menyeluruh. Solusinya adalah dengan cara membuat strategi operasional yang komprehensif. Lalu yang terakhir ada implementasi yang membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dapat diselesaikan dengan kolaborasi antara pemerintah dengan penyedia layanan atau operator telekomunikasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara pembicara ketiga. Selanjutnya akan memasuki bagian keempat, yaitu penutup. Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, penggunaan 5G ini, jaringan 5G ini sangat simultan terhadap efektivitas produktivitas perusahaan. Baik itu dalam operasional ataupun produksional itu semakin meningkat. Terbukti dengan adanya peningkatan throughput yang didapat dari penggunaan 5G, dari mulai peak data rate serta dan lain-lain, menghasilkan kecepatan yang sangat cepat untuk menyampaikan informasi dan lain-lain. Lalu benefit yang kedua ada penurunan latensi yang sangat rendah dari penggunaan 5G ini, sampai 1 milisecond yang artinya sangat rendah dan memungkinkan komunikasi yang sangat cepat. Lalu yang ketiga ada komunikasi simultan yang memungkinkan perangkat terhubung dengan jaringan dengan jumlah yang sangat banyak. Pada saran penulisan makalah selanjutnya, saya sarankan untuk menggunakan metode lain yang lebih efektif, karena pada metode kali ini kita menggunakan analisis deskriptif yang dimana hanya bersumber pada sumber tertentu. Harapannya pada penelitian selanjutnya akan menggunakan metode lain yang lebih baik dan efektif. Sekian presentasi dari tim kami kelompok 7. Saya selaku moderator menutup acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.